Halo adik-adik, puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu lagi untuk beribadah bersama-sama. Hari ini hari istimewa. Kita akan merayakan hari Natal bersama-sama. Kalian sudah siap? Siap ya? Ya, sebelum kita mengikuti seluruh rangkaian acara, mari sama-sama kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memelihara dan melindungi kami. Sekarang Tuhan, kami mau beribadah bersama, merayakan hari Natal bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin dari pertama sampai akhirnya, nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat mengikuti acara ini dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tadi kita sudah menyanyikan lagu, dan lagunya itu mengajak kita semua bersukacita. Tapi kira-kira ada yang tahu nggak ya, kenapa kita harus bersukacita? Nah, betul banget tuh adik-adik. Hari ini memang sih bukan tanggal 25 Desember. Tapi adik-adik, hari ini adik-adik sekolah minggu GPDI Polonia kita sama-sama merayakan Hari Raya Kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Hari Natal. Nah, oleh karena itu, mari kita semua bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh sukacita.
Gimana sih ini mainnya ya? Kok ngaco gini jadi bingung? Halo, kenapa bingung? Ini loh kak, saya lagi nyari-nyari arah yang ditunjukin buat bintang di timur. Timur sebelah mana sih? Bintang Timur. Ngapain kamu ikutin bintang timur? Masa kalian nggak tahu? Kan ada raja Yahudi yang baru dilahirkan. Oh, ngerti aku sekarang. Maksud kamu Tuhan Yesus? Iya, betul. Tapi emang kamu orang Majus? Kok sendirian? Bukan sih, aku cuma acting aja jadi orang Majus, ngikut-ngikutin bintang. Nggak tahu sampai di sini. Tapi nggak apa-apa, karena kamu sudah di sini. Nah, kamu ikutan aja. Kita sama-sama merayakan Hari Raya Natal bersama adik-adik GPDI Polonia. Oh, boleh. Ayo. Yuk, kita sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ayo. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Iya kak, aku mau tanya, kenapa Tuhan Yesus itu disebut Raja orang Yahudi? Apakah dia benar-benar raja? Jadi begini, pada waktu Tuhan Yesus lahir, orang tuanya Bapak Yusuf, dia keturunan dari Raja Daud. Raja Daud itu raja kedua bangsa Israel. Oh, gitu. Jadi secara silsilah itu Tuhan Yesus keturunan bangsawan ya? Keluarga kerajaan. Ngomong-ngomong orang Majus, mungkin pada waktu itu orang Majus berpikir bahwa raja yang mereka cari adalah raja biasa seperti raja-raja yang lain. Tapi ternyata raja itu adalah raja di atas segala raja. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan
Tapi menurut kamu hadiah terindah di hari Natal pertama itu apa ya? Oh, maksud kakak waktu Tuhan Yesus lahir? Iya. Oh, yang orang Majus bawa itu? Nah, kalau itu kan hadiah yang dibawa orang Majus pada saat bayi Yesus lahir. Tetapi sebenarnya kelahiran Tuhan Yesus itu adalah hadiah terindah. Kenapa bisa? Karena Tuhan Yesus lahir tidak hanya lahir, tetapi kelahirannya itu membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Oh, wah, sungguh luar biasa sekali dong. Tidak hanya hadiah, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan janji. Dia itu Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Tapi biar lebih jelas nih, kita mendengar. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu. Karena kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Adik-adik, mari kita semua bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami semua sampai pada hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau terus menyertai kami sampai pada hari-hari yang akan datang ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan atas pujian kami. Dan kami mau siap mendengar firman-Mu. Berkatilah, biarlah kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, puji Tuhan saat ini walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung tetapi hanya melalui online, tetapi biarlah kita tetap bersuka cita merayakan Natal, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah siap ya? Ya, puji Tuhan. Kalau sudah siap, sebelum saya melanjutkan, saya mau bertanya dulu nih sama kalian semuanya. Menurut adik-adik, nama itu penting atau tidak? Penting ya adik-adik, karena nama itu adalah identitas seseorang supaya orang itu mudah dikenali atau mudah dicari. Waktu mama papa kita memberikan kita nama, pasti mama papa kita memilihkan nama yang bagus, nama yang indah, nama yang baik untuk didengar atau untuk dipanggil. Tapi sebenarnya adik-adik, yang paling penting dari sebuah nama itu adalah artinya. Bukan dari bagus atau indahnya, tapi dari artinya adik-adik. Maaf adik-adik, tapi apa hubungannya Natal ini kita berbicara dari tadi tentang nama? Oh ada adik-adik, saat ini saya mau mengajak adik-adik dan kita semuanya belajar tentang nama Yesus yang lain yang disebutkan di dalam Alkitab, yang artinya sangat penting karena mengandung janji buat saya dan buat semua kita yang percaya kepada Tuhan. Kira-kira apa ya adik-adik? Mari saya mau mengajak adik-adik baca. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 yang isinya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Pesan firman Tuhan ini adalah pesan malaikat Tuhan yang disampaikan kepada Bapak Yusuf sebelum Bapak Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Nah adik-adik, nama Yesus yang lain tadi dikatakan adalah Immanuel. Nama yang terdengar indah, nama yang terdengar bagus. Tapi yang lebih indah lagi adalah arti dari nama ini adik-adik. Adalah Allah menyertai kita. Dan janji bahwa Allah akan menyertai kita bukan hanya untuk saya, tetapi adalah untuk kita semua. Orang-orang yang percaya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi buktinya apa Kak? Kalau Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita, harusnya Tuhan Yesus ada di samping kita. Ya kan? Tetapi di kanan kita Tuhan Yesus nggak ada. Di depan kita Tuhan Yesus nggak ada. Buktinya apa? Buktinya ada adik-adik. Buktinya adalah yang saya pegang ini, adik-adik tahu apa? Ini adalah Alkitab. Ini bukti Tuhan atau buktinya Allah menyertai kita. Memang Alkitab ini bisa pegang tangan kita. Alkitab ini bisa tuntun kita. Bukan Alkitabnya adik-adik, tapi isi yang ada di dalam Alkitab ini. Isinya apa? Isinya adalah firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1, kita baca lagi ya adik-adik. Di dalam kitab Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
firman Tuhan ini adalah Allah. Bagaimana caranya firman Tuhan ini yang adalah Allah sendiri menyertai kehidupan saya dan adik-adik? Caranya adik-adik tahu? Kita suka mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar masuk di dalam pikiran kita dan masuk di dalam hati kita. Nah, firman Tuhan yang ada di dalam hati kita ini, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, firman Tuhan itu yang ada di dalam hati kita akan menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan ini seperti GPS ya, adik-adik tahu GPS? GPS itu alat yang suka digunakan oleh orang tua kita pada saat menyetir. Alat ini digunakan untuk memberikan petunjuk arah yang baik dan benar supaya kita tidak tersesat, kita bisa sampai di tempat tujuan. Nah, firman Tuhan ini pun, kalau GPS suka error, tapi firman Tuhan ini nggak pernah error. Firman Tuhan ini memberikan kita petunjuk, memberikan kita arah, ya, supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita berjalan menurut apa yang Tuhan mau, supaya kita melakukan hal-hal yang baik, yang benar di mata Tuhan, supaya kita tidak melakukan dosa atau perbuatan jahat yang Tuhan tidak berkenan. Oleh sebab itu adik-adik, firman Tuhan yang adik-adik suka dengar, mari tanamkan di dalam hati kita. Itu buktinya Tuhan Allah menyertai kehidupan kita. Karena Tuhan itu adalah sangat baik dan sangat mengasihi saya dan adik-adik. Tuhan itu nggak mau membiarkan saya dan adik-adik sendiri di dalam dunia ini. Dia akan selalu menyertai kita walaupun kita tidak bisa melihat wujud dan rupanya Tuhan, tetapi Dia selalu ada di dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat memperhatikan kita, sangat memperdulikan kita. Janjinya, janji penyertaannya kepada kita, janji tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sebenarnya sudah disampaikan ratusan tahun yang lalu kepada Nabi Yesaya, bahwa akan lahir seseorang juru selamat yang akan diberikan nama Immanuel. Oleh sebab itu adik-adik, sebenarnya kita seharusnya tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus mau lahir ke dalam dunia ini, datang sebagai manusia, rela ya menderita, rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini mau menyelamatkan kita semua dari apa adik-adik? Dari kebinasaan, dari dosa. Tuhan Yesus nggak mau kita binasa. Tuhan mau kita hidup bersama dengan Tuhan di surga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menebus dosa kita. Tuhan Yesus juga menyelamatkan kita dari apa? Dari rasa takut, dari rasa kekhawatiran, dari kesusahan, dan juga dari sakit penyakit. Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan dari segala masalah kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu adik-adik, kita sungguh harus bangga, kita harus bersyukur ya. Karena kita punya Tuhan Yesus, Allah Immanuel, Allah yang mempunyai janji kepada kita bahwa Dia akan selalu menyertai kita sampai pada kesudahan alam ini. Puji nama Tuhan adik-adik, biarlah saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi saat ini sedang ada wabah virus corona, kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan bersama dengan kita, maka tidak ada
perkara-perkara buruk yang akan menimpa kehidupan kita. Tuhan akan menjauhkan, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan membentengi kita, sehingga kita akan selalu beroleh keselamatan dan keamanan. Puji nama Tuhan adik-adik. Biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal, berkat Natal senantiasa menyertai kehidupan kita. Tetap semangat, tetap sukacita, karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus, Allah Immanuel, Allah yang setia akan janjinya, Allah yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan saya sampaikan di sini. Sekarang mari sama-sama kita berdoa ya. Semuanya tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini Tuhan kami bersama-sama boleh bersuka cita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan biarlah Tuhan setiap puji-pujian kami boleh semua dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan juga tolong kepada kami agar setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, tidak hanya kami dengar Tuhan, tetapi boleh tertanam di dalam hati dan kepikiran kami. Dimanapun kami berada, kami mau bawa firman-Mu, sehingga Tuhan kami boleh selalu diingatkan akan perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan ingin kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat sukacita yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, biar kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal, berkat Natal senantiasa menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, apakah kamu sudah mengerti? Dan adik-adik di rumah sudah mengerti kan semuanya? Ya, saya sudah mengerti Kak. Wah, puji Tuhan. Kalau Kak Anto sudah mengerti, Kakak percaya adik-adik di rumah pun semuanya sudah pasti mengerti. Dan yang harus kita ingat bahwa Tuhan Yesus lahir dan juga memberikan janjinya kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, biar kita tambah bersemangat, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Mari kakak-kakak semuanya. Ayo semuanya masuk.